Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Venita Nurul Islami, Jihan Dwi Anggraini, Keila Putri Asyari, Lois Juli Eventroni, dan Mestika Kencana. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teori proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Mari kita simak pembahasan. A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam. Islam lahir di Mekah dan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang lahir tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira dengan perintah Iqra. Khadijah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah menjadi pemeluk Islam pertama. Islam awalnya mendapat penentangan di Mekah, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sana, Islam berkembang pesat pada tahun 630 Masehi. Nabi berhasil membebaskan Mekah dan Islam menyebar luas di Jarijah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. 2. Teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. A. Teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Snow Horgenje, W.F. Sudhermin, dan B.H.M. Flekke, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-18 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, menyatakan pernah singgah di Perlak, Paureula, pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. D. Teori Mekah. Menurut teori ini yang didukung oleh Buya Hamka dan Jackie Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Boros, pantai sebelah barat Sumatera. Penyanggah teori Gujarat, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, berangka tahun 1082, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah, dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa jayanya, banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada pertunjukan siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik itu. C. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Dejaningrat, ini Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabuik. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura, upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai sehingga mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini karena syarat masuk Islam mudah, ibadahnya sederhana, dan tidak mengenal sistem kasta. Penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah,
dan kesenian, dengan peran penting pedagang, mubalik, wali, dan guru agama. 1. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan menjadi jalur utama penyebaran Islam sejak abad ke-7 sampai ke-16. Perdagangan Muslim dari Gujarat serta Arab sampai Persia berdagang di Nusantara dan menetap di daerah pesisir Pekojan. Dari wilayah pesisir inilah Islam berkembang dan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam. Ketika raja dan bangsawan masuk Islam, rakyat pun mengikutinya. Lalu Islam menyebar ke pelabuhan dan pesisir lain. 2. Jalur perkawinan. Jalur perkawinan penyebaran Islam di Indonesia juga terjadi melalui perkawinan antara pedagang atau ulama Muslim dengan perempuan pribumi, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Perkawinan ini membuat keluarga dan lingkungan istana lebih mudah menerima Islam. Anak-anak dari perkawinan tersebut umumnya mengikuti agama Islam. Contohnya adalah perkawinan tokoh kerajaan yang berpengaruh yang kemudian mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak. Saluran pendidikan. Saluran pendidikan perkembangan Islam di Nusantara disebarkan melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Para santri dari berbagai daerah belajar agama Islam, lalu kembali ke daerah asal untuk menyebarkannya. Pesantren menjadi sarana yang efektif, memperluas Islam hingga daerah terpencil. Contoh pesantren awal yaitu Pesantren Ampel Denta dan Pesantren Sunan Giri. Selain itu, para ulama juga berperan sebagai penasehat dan guru bagi para raja dan bangsawan. 4. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam yang bercampur unsur mistik dan mudah diterima masyarakat. Ajaran ini berkembang pesat sejak abad 18 karena sesuai dengan pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi Hindu-Buddha. Melalui tasawuf, Islam disebarkan dengan pendekatan budaya. Yang kelima, saluran dakwah. Penyebaran agama Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan para wali. Para wali menyebarkan Islam melalui kegiatan dakwah. Wali yang berjumlah 9 orang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan agama yang luas serta penghayatan yang tinggi terhadap ajaran Islam. Sunan Gresik. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 Masehi di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik ke Tanah Jawa pada tahun 1004 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai awal mula masuknya agama Islam di Pulau Jawa. B. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. Ia merupakan wali keturunan Arab dari Gujarat. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang mubalik dan musafir besar. Sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, ia pindah ke Demak dan diangkat sebagai panglima perang yang bertugas menguasai wilayah Sunda Kelapa dan Cirebon. Ia kemudian menetap di Gunung Jati, Cirebon. C. Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ia merupakan pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga menjadi salah satu tokoh perintis pembangunan Masjid Demak. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan merupakan murid Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku yang setelah selesai belajar kembali ke daerah asal untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Giri juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan tembang Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1000
465 Masehi di Rembang. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan tembang Jawa, antara lain Bonang dan Durma. Sunan Bonang berasal dari Tuban dan wafat serta dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. F. Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1500 Masehi atau 808 Hijriah. Sunan Kudus memiliki nama asli Raden Jafar Hadik. Ia merupakan putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung dari Jipang, Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, Sunan Kudus juga memahami ilmu fikih dan tauhid. Ia pernah berguru kepada Sunan Kalijaga dan berdakwah ke berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Dalam berdakwah, Sunan Kudus menggunakan pendekatan yang toleran terhadap budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Yang keenam, saluran kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, dan gending yang berisi ajaran serta nasihat Islam. Kesenian lama tidak dihapus, tetapi dipadukan dengan nilai Islam melalui proses akulturasi. Selain itu, seni sastra berkembang dengan munculnya karya tasawuf, hikayat, dan babat berbahasa Melayu. Kesimpulan, Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui proses panjang. Berdasarkan berbagai teori, Islam telah dikenal sejak abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Seiring ramainya perdagangan, penyebarannya dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, dan kesenian. Dengan peran besar ulama dan wali songo yang menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Demikian materi mengenai masuknya Islam di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.